Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena sudah malam. Ada 5 atau 6 hal yang saya kira perlu kita konfirmasi ya, ke kepala dinas ya, nanti juga ini kaitannya juga dengan 10 puskesmas kita ya. Yang pertama terkait dengan diringkasan anggaran ya, yang Bapak tuliskan tadi ya, di ringkasan ini ada pendapatan kita di Dinkes itu 5 miliar sekian, 5,1 M sekian. Pertanyaan saya, apakah ini yang disebut sebagai dana blut ya di puskesmas kita? So, yang kedua tentang PAD kita, maksudnya di anggaran kita, di pendapatan itu kalau dibandingkan dengan tahun 2021 ya ini ada penurunan yang tadi Bapak sampaikan cukup besar, 447 juta ya, 600 sekian ya, hampir setengah miliar. Nah, ini penurunannya seperti apa Pak? Kenapa kok malah turun begitu, padahal ketika di 2022 kita ini kan sudah mengalami perbaikan ya, di sisi PPKM sudah nggak ada lagi gitu. Tingkat kesehatan kita mungkin masyarakat kita sudah mulai berobat secara normal dan seterusnya. Nah, ini kenapa ya turun hampir 500 juta. Yang ketiga tentang apa kabar terkait dengan relokasi puskesmas kita yang mendapatkan dana DAK kemarin, kan ada 14 miliar di 2021 nih. Nah, kan ada 3 puskesmas yang akan direlokasi, ada 1 puskesmas yang belum ya. Nah, yang belum ini saya melihat di tahun 2022 ini 0 ya. Apakah memang jatah dari pusat ditiadakan atau kita terlambat dalam pengajuan dana DAK untuk relokasi puskesmas kita dan seterusnya, seperti apa? Terus yang ketiga yaitu terkait dengan akreditasi puskesmas. Pak, saya juga diberi renja oleh TAPD kemarin. Di dalam renja Dinas Kesehatan itu ada anggaran akreditasi 10 puskesmas itu berjumlah 491 juta ya, 800 ribu. Tetapi ketika saya cross-check-kan di RKA dan juga di resum yang Bapak sampaikan ini, ya Pak Kadis sampaikan, untuk anggaran akreditasi puskesmas tidak ada. Apakah di tahun 2021 ini kita sudah selesai akreditasi? Terus hasilnya seperti apa? Kenapa di 2021 tidak dilanjutkan? Mudah-mudahan tidak dilanjutkan itu memang kita sudah akreditasi sudah cukup bagus. Bagaimana ini saya kira perlu penjelasan Pak Kadis. Terus yang ketiga, ini sub ketiga, ini 3A. Di Puskesmas Rawat Inap Cempaka, beberapa bulan kemarin Pak, mungkin sebulan atau 1,5 bulan yang lalu, ya, kami Komisi 1 melakukan kunjungan lapangan ya, malam-malam ke Puskesmas Rawat Inap Cempaka Pak. Ya. Kalau kita melihat di anggaran 2022, itu ada 3 miliar sekian Puskesmas Inap Cempaka. Tahun 2021 ada 2 miliar sekian, hampir 3 miliar. Tetapi di sana genset Pak, ya, mohon maaf ini saya sampaikan mungkin sudah tertangani atau belum, saya nggak tahu kabarnya. Genset di Puskesmas Rawat Inap itu tidak ada. Ya. Syukur-syukur alhamdulillah di Cempaka itu sudah nggak terlalu sering mati lampu lagi. Ya, tetapi tahun-tahun sebelumnya sering kali mati lampu. Tetapi kenapa ya genset di sana tidak ada padahal anggaran kita miliaran di puskesmas itu, apakah tidak ada anggarkan atau bagaimana? Ini saya kira juga perlu disampaikan ke kita Pak. Kalau memang belum dibelikan, begitu mau saya. Terus yang keempat tentang SDM, ya, SDM kesehatan kita. Nanti SDM kesehatan kita ini akan saya kaitkan dengan mungkin ke BKPP Pak.
ya, BKPP yang sedang tadi kita diskusikan Pak. Saya kira ini sangat penting bagi kita. Yang pertama, program yang ketiga dari Dinas Kesehatan, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Ya, saya belum sempat mencari-cari anggaran di sini. Bapak tidak mencantumkan di resume, saya juga mau buka agak banyak banget lembarannya, jadi belum ketemu. Ini berapa Pak Pian menganggarkan program peningkatan kapasitas SDM ini? Maksudnya dokter-dokter untuk dilatih dan seterusnya untuk mendapatkan nilai apa itu namanya? Dari dokter umum dan seterusnya Pak. Berapa anggarannya dan prosentasenya berapa dari anggaran yang Pian anggarkan di situ dari total keseluruhan. Nah, kaitannya dengan SDM, saya baru jam berapa tadi ya? Sebelum jam 2 itu ada didatangi tamu, ya. Tamu yang mendesak ya untuk ketemu dengan Komisi 1 ya, dan ketua komisi, tapi karena ketua komisi sedang sibuk ya akhirnya saya temui dengan sekretaris komisi, yaitu kaitannya dengan kabar terkait 2 tahun terakhir ya, Kasubag TU di seluruh puskesmas Banjarbaru ini merasa terzolimi dari kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru yang kaitan dengan jabatan fungsional mereka ya. Yang selama ini mereka kan ada jabatan struktural ya di puskesmas ya. Tetapi sejak 2 tahun terakhir itu tidak ada, padahal mereka memberikan argumen kepada kita di Permenkes ya. Permenkes di pasal 41 itu bahwa pejabat yang tidak boleh difungsionalkan di puskesmas itu harus ada 3 kalau salah, Kapus, kepala puskesmas, dan kepala TU. Ya. Nah, tadi sudah dapat solusi sebenarnya dengan Komisi 1 dan Pak Kadis, yaitu kita akan mempertemukan dengan BKPP. Maksud saya sampaikan di sini pimpinan supaya menjadi intensi kita, ya, DPRD, jangan sampai ya, kita ini menzolimi tanpa ada sebuah penjelasan. Kenapa saya bilang menzolimi tidak penjelasan? Buktinya dari Kabak atau Kasubag TU merasa dizolimi. Apakah belum tersampaikan informasi, alasan, argumen atau hujah-hujah dari BKPP ini kepada puskesmas atau belum? Gitu mau saya. Nah, nanti kita berharap ada pertemuan itu. Selanjutnya ya, di laporan ya hasil pemeriksaan BPK RI tentang kinerja ya tahun 2019 tahun 2020 ya, di sana kan tenaga pengawas kesehatan kita di Banjarbaru belum ada. Nah, ini karena kaitan dengan SDM, apakah Pian sudah menganggarkan untuk mengadakan tenaga ini Pak, tenaga pengawas kesehatan ya? Kalau belum, saya kira harus dimasukkan Pak, karena memang di dalam Permenkes nomor 10 tahun 2018 ya, pemerintah kota itu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program ya di bidang pengawasan kesehatan ini. Nah, ini saya minta penjelasan ya supaya pengawas kesehatan kita ini segera ada. Kalau sudah ada, syukur, alhamdulillah. Terus program yang keempat Pak, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Ya. Ini saya juga minta informasi ya, termutakhir Pak, terkini Pak, bagaimana ya permasalahan-permasalahan yang selama ini ada ya, pola distribusi obat-obatan dari gudang ke puskesmas ya. Terus bagaimana gudang penyimpanan kita, bagaimana tentang obat-obat yang kadaluarsa ya. Juga hal-hal kontrak pengadaan obat kita apakah sudah cukup bagus atau bagaimana. Terus yang terakhir banget yang paling penting monitoring ya, dari Dinas Kesehatan ke puskesmas apakah sudah diprogramkan dan dianggarkan dalam anggaran tahun 2022 ini. Yang kelima Pak, yang kelima tentang home care ya, ini tadi sudah disampaikan, nggak jadi saya sampaikan Pak. Yang keenam, yang terakhir yaitu tadi saya melanjutkan yang ditanyakan oleh Pak Budiman ya, tentang
usaha kuratif, ya, promotif dan preventif. Nah, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Budiman lebih banyak kepada kuratif, ya. Prosentase Dinas Kesehatan tentang promotif dan preventif seperti apa, Pak? Saya berharap promosi kesehatan di Kota Banjarbaru ini bisa masif dan menggunakan era digitalisasi. Karena hampir beberapa hari ini kita temanya mengarah tren ke digitalisasi. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin yang nomor 7 itu